warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dari ngajeng nggih, Bapak? Semangat nggih. Masih yo panas tapi jene isis. Isis ngiyu Pak. Sing kepanasan ning kira monggo rada mriki Bapak. Mumpung rene anu ya, apa pembatasan. Nggih. Nah, kalau terusaken untuk materi hari ini adalah pemupukan berimbang. Nggih. Kalau kita belajar dari kemarin, pupuk yang kita gunakan ada berapa macam, Pak? Intinya, ada berapa? Pupuk ada berapa? Yang kita gunakan ada berapa, Pak? Ayo, ada 3, 2, ya. Pupuk organik dan kimia. pupuk kimia. Nah, itu organiknya sampun diaplikasikan pada saat olah tanah dan kimia juga sudah. Pupuk kimia apa mawon sih ditamel? Urea, Ponska, NPK nggih niku itu NPK. Kalium. Nah, itu. Di dalam pupuk sendiri itu ada unsur hara, Pak. Ada unsur nitrogen, fosfat, kalium, dan sulfur. Itu adalah unsur makro yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi tanaman ini butuhnya itu jumlahnya besar. Oke. Ada lagi nanti yang pupuk mikro, dia butuhnya enggak banyak tapi tetap dibutuhkan. Oke. Untuk mikro, terutama untuk kesehatan tanaman. Oke. Itu. Kemudian saya lanjutkan ya Bapak. Langsung intinya mohon nggih. Kalau pupuk urea, pupuk nitrogen sumbernya dari apa, Pak? Urea. Oke. Urea yang kita gunakan atau ada lagi satunya lagi yang nitrogennya kecil apa? Set A. Oke, itu. Pupuk fosfat. Fosfat itu sumbernya dari biasanya ada yang diambil apa? Fosfat. Vertipos. Sing wis kenal iki. Vertipos SP36. Nah, itu sumber fosfat dari yang kita gunakan. Ada lagi sumber kalium. Apa? KCl. Nggih, betul. Nggih. Rupane abang kaya buburan boto nih kok nggih. Nah, tapi ampre penake akhirnya napa? Jenengan kali negara diparingi NPK langsung dan NEP dan KANE itu diparingi pupuk yang subsidi praktis namanya napa? Merek dagangin apa? Ponska. Itu sudah komplit. Ada unsur N, P dan K. Juga ada sulfurnya. Nggih, gitu. Oke, saya lanjutkan ya Bapak. Ini proses untuk pemupukan padi langsung mohon nggih. Nah, jenengan pupuk padi umur berapa mawon? Seminggu. 1 minggu, terus 10, 1 minggu sampai 10 hari, 15, 2 minggu, terus tutup 30. Oke. Masuk. Atau menyesuaikan varietas nggih. Bahkan saya ini enten malih varietas sing benjah niku nggih nguber sing dari senandur. Tadi semakin benjah dia ngerabai kudu semakin cepat. Enten sing nanem Pak Won iki nanemno Pak M70 nggih. Itu ada teman di kelompok lain Pak. Tanam varietas itu setahun bisa saged panen ping 4. Enggak ada lah, penantau. Ini kan Pak Gendun Sewu, ini garis besar kita apabila kita memberikan pupuk ke padi. Sini. Ya. Ini adalah hasil. Ini hasil atau panen nggih. Ini adalah jumlah pupuk. Nah, sewu. Khusus untuk tanaman padi, Pak. Khusus untuk tanaman padi. Kita pemberian pupuk itu tidak bisa maksimal, Pak. Kalau garis maksimal, ya. Kalau garis maksimal itu gini, Pak. Maksimal itu. Nah, maksimal itu gini garisnya. Tapi kalau titik optimal itu gini Pak. Seret. Nah ini titik optimal di sini. Ini optimal.
Optimal intinya pupuknya ora perlu akeh. Sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nggih. Nah, terus awake dhewe lek ngrabuk pari. Niku nggih, ngrabuk pari. Yang harus kita bener wilujeng rawuh bahwa iso nih. Oleh petang atus iki. Ngiyup bawang ngiyup. Saya kembalikan. Ini adalah titik optimal Pak nggih, nyun sewu, titik optimal. Jadi optimal itu adalah titik pemberian puncaknya ini nggak perlu banyak, kalau banyak di sini Pak. Ini titik optimal. Jadi sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jenengan yang pupuk ideal yang pupuk nggih, ideal yang pupuk padi itu kita harus lihat kondisi tanaman. Apabila kita sudah mengaplikasikan pertama pupuk organik, kayak si bawaannya teronton teko waduk nang lahan ngantek sore meh magrib tong gini jam akhirnya apa oh Konangan Pak Eko. pangkal ro nah di sana diusungnya pupuk organik, terus kemudian kita ngasih pupuk susulan. Nah, untuk pupuk susulan ini Pak nyun sewu, kalau tanaman kita tanam padi butuhnya yang ada titik optimal ini Pak, nggak bisa maksimal. Karena nopo, lek maksimal itu berarti wakeh. Yo lek kakean malah pari ini mboten panen jenengan. Malah ngeropok, gampang kena omong penyakit. Usum mereng gampang kena mereng. Usum yang penyakit potong leher gampang kena potong leher. Ini adalah titik optimal. Jadi pertama kali yang harus kita benar-benar perhatikan adalah warna daun padi. Nek godongnya sampun ijem. Kasaran ini bagian warna daun enggak? Ada. Nah, itu jenengan anu Pak, jenengan keletnya tenggine tanaman pantun. Dikelet nih, bagian warna daun itu ya. Apabila sudah benar-benar titik yang nggak perlu pupuk, itu dia agak. Karena apa? Jadinya nanti kalau ini kelebihan, pemberian kelebihan, dia akan hasilnya akan malah turun Pak. Tapi kalau kita memberikan optimal, di titik optimal, maka hasil yang kita diberikan oleh tanaman nanti akan juga banyak. Tapi semakin banyak pemakaian malah semakin turun. Nah ini contoh bagian warna daun. Ini nggih. Nah ini di sini nanti ada keterangan Pak. Nek godhonge rupane kaya iki, butuhe piro? Enten. Nih, tinggal ini enten. Nah, ini ya. Oh, rata-rata 3. Dalam? 3. 3. Rata-rata. Nomor 3 ini. Iya, nomor 3. Nah, kalau sudah gini berarti butuh serapatnya akeh. Nggih, tapi harus ditutup pisan. Wis ora usah dulu ijo kaya ngono. Bahkan kamu tadi sudah kelihatan sudah semuanya tak delok. Kalau rungokne kabeh kok munine santo monas kae ngeri. Oh, sakne Mbak lupa gitu. Nggih. Insya Allah tetap kita usahakan Pak untuk penanganan santu munas nggih. Nanti itu ada dilele Pak nggih. Khusus untuk tanaman padi. Dia tidak butuh pupuk yang maksimal. Tapi optimal. Optimal itu tertinggi sesuai dengan kebutuhan padi. Oleh kakek yang malah ngerokok gitu Bapak. Dan satu lagi Pak, nyun sewu. Sing terakhir ini jangan pupuk nopo? Mas. Kulo niku napa? Terakhir. Ponska kali sing 15 kilo niku napa niku? Ponska plus. Poska plus, NPK, NPK plus. Nah, PK plus. nanti Niku tok kulo. nggih. Ini nyun sewu nggih. Sak Untuk penyerapan unsur hara Pak nggih, nyun sewu. Untuk penyerapan unsur hara. Yang diserap agak lama oleh tanaman itu terutama adalah unsur apa? P. P. Nah, P ini kalau bisa itu diaplikasikan di awal tanaman. Nggih. P ini khusus P, nggih. Kalau bisa. Karena dia untuk proses penguraian di tanah itu butuh waktu yang agak lama. Nggih. Manfaatnya untuk apa? Untuk P ini biasanya kagum apa? Nah, nambah bobot nggih. Kalau di awal nah, betul. Untuk akar. Pertumbuhan akar, nggih. Itu. Nek wis berbuah nanti untuk nambah bobot. Oke, untuk proses pembungaan juga bisa. Terus satu lagi sih biasanya dilalai nih kali konco-konco petani sitok lagi. Napa nih Pak?
maringin apa? Ya. Barang gunane Pak Iko niku. Larang. Regane Pak iku garaya. Karo MPK anu larang dia yo. Bawean Rusia. Niku. Yun sewu Pak. Ini yang kita lupakan tapi ini sangat-sangat dibutuhkan tanaman. Terutama untuk apa? Uang. Nah, untuk ketahanan tanaman. Batang. Sitok lek wis tanaman dengan lawandung lek sawahnya disambal ngimbangin. Terus bangin. Nah. Insyaallah Senengane kuno bangin. nah, insyaallah tasik bertahan. Apa cak? Tagis. Awakmu duwe kok. Enggak perlu banyak. Angin. Eh, Sebune cilik. Aman. bangin. Aku lek dene bener apa tak ubah ya. Oke. Kalau bisa ini tetap jangan aplikasikan Pak. Di terakhir pupuk penutupan. Nemen lah bilet. Saya mohon ini. Tapi nggak usah banyak. Nggih, nggak usah banyak. Bandung satu cukup berapa kilo? 5 kilo. 5 Iya. kilo kali Pak. 5 sampai 7 kilo cekap. Nih. Nggih. Kadang lali ya. Kadang kayak lali. Walah. Lali duwe cak. Wali kena wali karo wedan kopi. Lali. Untuk mang triknya nggih Pak. Triknya karo untuk ambek DKI gimana caranya? Nah, oke. Satu lagi Pak. Pakai ini nanti. Ini nanti jangan sakit ngirit urea. Oh. Nggih, sakit ngirit urea. Kalau pakai bagan warna daun ini. Ya. Bisa ngirit urea lah. Bisa dialihne yang kebutuhan. Bolehane ora akeh ora penak. Nah, Malah boten ijo lah Pak, boten ijo kan. saya gak hijau gak mau warem. Nggih, nah, betul. Ngekeno ana Pak Iko. Dalam? Itu biasa kan Apa? ijo. Hasil. Monggo dicampur sama urea juga bisa. Seta bisa. Jamin terakhir, nggih. Nyun tulung. Kasih ini Pak, ben gak gampang Pak. Kalau saya wis jajar legowo, tandurane lawandung, apik. Lalir ati iki. Ka. Ndak ngin teko. Alah. Oh tenang aja. Bukan kalemu tak. Gitu, nggih. Ada pertanyaan monggo? Untuk pemupukan. Jadi intinya ngeten Pak nggih. Ojo akeh-akeh. Ke titik optimal. Ini tetap nyeling-nyeling. Nggih. Sesuai dengan warna daun di padi tadi. Jadi cara anune kurang ngopo, kurang piro. Oke, ini bisa nih untuk pegangan. Apabila nanti nyun sewu, rata-rata nggih Pak, rata-rata tanaman padi yang banyak terserang oleh hama penyakit. Itu rata-rata arane pripun? N-nya banyak. Lah, ini buahnya. urea. Gede kakek urea. Nggih, Anake akeh tapi keropok. potong leher nggih. Nyawang nggih, wujud coreng ngoten nggih. Tapi asine saya suruh. Alangkah baiknya tanaman padi itu kalau sudah mulai jebol Pak nggih. Mulai jebol justru warna daunnya enggak warna cereng. Rada-rada mondo-mondo. Iya, contohnya kayak contoh ngene iki lah. Nah, wis ngaten iki lah. Itu lebih baik. Insya Allah nanti akan hasil lebih optimal. Nggih. Menjelang jebol. Nggih. Itu. Oke, antar berjalan lagi, monggo. Untuk pemupukan. Untuk pupuk mikro, ada pertanyaan betul? Nah, ini nggih nyun sewu, untuk pupuk mikro. Pupuk mikro itu unsur haranya biasanya kandungan terkandung ada Cu, ada Zn, ada normaliboron dan lainnya. Itu butuhnya hanya sedikit Pak, tapi tetap dibutuhkan. Nggih, tetap dibutuhkan butuhnya itu. Contohnya mawon nggih. Tanaman padi awake dhewe nek napa-napa? Asemen. Nah, asem-asemen niku nggih cara wong tandur kan susu-susu to. Akhirnya proses pembusukan kurang sempurna, dirabu urea malah habis. Nggih Pak. Itu yang kita aplikasikan apa? Pupuk mikro Pak.
Ya, ada sih lah. Di dalam garam busuk tadi ada unsur apa? Nah, itu yang penting. Masalah ketawe. Pulih. Ini ada yang pulih. Nah, oke, apa? ZN, CU, ada lagi apa? Nah, NA. Itu. Dalam uyak busuknya ada itu. Ada NA, bermain NA. Natrium klor. Gitu. Tapi kok asam-asam sendiri biasanya itu ada yang namanya apa? ZN itu kan ya. ZN nah, ada lagi CU ya. Tapi sing dihafal ngomong mesti ngono ya, sing merek langsung ya. Sing penak. Oh. Itu sebenarnya itu di dalamnya itu bukan bahan pestisida, Pak. Itu pupuk mikro di dalamnya untuk mengubah itu tadi struktur tanahnya. Cegahnya gimana untuk asam-asaman? Apa Pak? Pencegahannya pripun? Ya? Pada saat jenengan olah tanah, nggih. Badhe tari malih, minta tolong dikasih pupuk cair or. Ya, itu Pak. Penting nih, Bu. Dikasih itu. Sing gua apa dilaleni wong sepele tapi gampang anu itu, Pak. Pada saat olah tanah, mau tanam, olah tanah. Nggih, tadi disingkal monggo, setelah disingkal semprot monggo. Kasih pupuk organik cair Pak nggih. Monggo sebenarnya saya nggak bayar, tapi nyemprotnya bisa ngabut untuk kasar mawon nggih. Nyemprotnya. Gitu. Itu pencegahannya untuk asam-asam Pak. Sing murah meriah niku. Nggih, niku. Ada lagi Pak? Jangan monggo. Nggih, Pak Son. Untuk perlakuan ingkang jenengan terangaken niku kan untuk kimianya, Pak. Nggih. Untuk Demlot tadi yang sebelah timur sama sebelah barat kan jomplang kan padinya kan baik yang sebelah barat. Nggih. Nah, perlakuan pupuk organiknya itu seberapa? Oke, Kami nggih. minta Nuwun, nggih. Ngeten. Inti ini Pak nggih, garis besarnya nggih. Garis besarnya ini kita itu berpatok pada tingkat kesuburan di sini, Pak. Di sini itu sebelum kita acara itu kita lihat pakai jimat singkulatur winane. Ini pas dibalik ya Pak Sono. Oh, jangan sih Pak Karsono nih. Ini jimat ini. Nah, ini nggih. Penting nih ya. Kecil tapi penting untuk kesuburan tanah. Terus jenengan bukan akeh. Ini namanya TDS EC. Pengukur tanah. Jadi Bapak Ibu kula dulu. Sebelum jenengan budidaya, lihat dulu tanah jenengan anune pinten, tingkat EC kesuburannya berapa. Itu nanti adalah menentukan kebutuhan pupuk kita ke depannya. Oke. Oke. Nah, caranya pripun? Mlaku teng pojokan mubeng sik maca Fatihah. Itu. Lah iki gak piye. Ya, bawa pahala ndak. Salah jere bayar 10. Mubeng sik. Diambil pojok sana, pojok kono mriko tengah apa pinten dicampur dadi sitok bulet. Nanti setelah itu ambil gelas, kasih air separuh mawon, kasih tanah yang tadi, diaduk merata, putar sampai 5 menit mungkin. Putarnya mau coba bawa. Wah, sholawat alhamdulillah, sholawat amat, sholawat, ya, putar terus, ya. Setelah itu selesai, ini jangan putar. Ini dikak nih, bismillahirrahmanirrahim. Nah, makan toh, sampai enten tulisannya EC, ini kan yang di PPM. Ini ada utulan EC. Nah, ada EC ya. Selesai EC, dengan celup nih, lup alon-alon. Jadi saya mundur dan gue turun alon-alon ya. Nanti akan muncul langka. Rata-rata nyun sewu teng Kecamatan Kunjang niku angkane rata-rata niki pinten? 300, Pak.
Paling baik. Padahal bisa dikatakan 1.200. kita benar-benar bebas dari pupuk kimia itu 1.000. Ya kurangnya 1.000 separuh kurang. Tapi naik lahan minginani Pak, setelah aplikasi itu, setelah kasih pupuk organik kemarin ya, sama dikasih dekomposer ya, itu sempat kita lihat juga Pak, di situ udah ada angka ke 700, wis api 700. 700 sudah bagus. Ya, kalau di angka 300 secara mentah-mentahan Pak, nggih, sampai ke angka 1000, kita butuh berapa ton Pak? Butuh paling tidak 20 ton pupuk organik per hektar. 20 ton per hektar. Itu nanti ke angka 1000. Itu pun tidak cukup pupuk organik Pak, harus kita kasih dekomposer. Bahannya dekomposer kata. Ya. Kalau kita kemarin sudah dibagikan, apa namanya? M11. MA11. Nah, itu bisa dipakai. MA11. Ya. Kalau nanti sudah di angka 1000 dan dipertahankan Pak 1000 sampai tanaman benar-benar itu nanti jenengan insya Allah bebas pupuk kimia. Cara mempertahankan gimana? Itu tadi Pak, kemarin sudah diajari cara bikin pupuk organik cair, kasih pupuk organik cair terus secara kontinu. Terus kenapa ini gitu? Bareng tuh. Online bisa Pak Mas? Online. 70.000. Nah, 70.000. Terus medun bisa. Ditukokno kelompok tani wong piro iki? Oke. Ini Mas Jon. Setuju. Mas, aku Mas. Oh ya jelas kelompok. Ini penting Pak, kecil tapi penting banget. Tetapi Kalau kami tuwa ya telat terus ya. Ya malah api ya sawae. kalau tanah semakin besar angka itu semakin baik. Tapi nek nyun sewu, nek toyo ingkang jenengan mimik niki Pak nggih, jangan tinggali kali niki. Kalau dia besar berarti dia tidak layak untuk diminum. Ya. Kebalikannya dari tanah. Ya. Kalau air minum, angkanya ini kalau semakin kecil berarti semakin bagus. Ya. Tapi kalau tanah semakin besar, dia semakin subur. Ya. Jadi itu awal mau tanam Pak, dia harus dikasih pupuk sampai ke angka 1000 atau mendekati ya. Minimal 20 ton per hektar pupuk organik. Ya, gitu. Jadi angka sudah pernah saya coba Pak. Waktu kita di anu Pak, itu kalau kasarnya dikasih plat sama penas, gimana cara meningkatkan kesuburan tanah sebelum tanam, sebelum olah tanah kalau bisa. Ya. Nah, terus pupuk organik pemberiannya gimana? Pupuk organik kita berikan sebelum olah tanah juga lebih baik. Pupuk organik itu. Atau segini, bisa ini gini. Tapi diolah sore yang maghrib, tekan teronton yang rana. Ojo banter-banter Pak. Wanter nawamu. Salah wanter. Tapi kok lagi pelajari masalah ya. Tapi Contoh masalah contoh liyane. Nah ini ku nek kali sing campur bambu. Wah, pisan garing. Yo kawani pasti masih cingkal karo kan menengah. Iya. Pokoknya seperti tambahane ya. Bun, enten ale, monggo. Betul Pak. Selanjutnya Pak Parsono nggih, kalau sudah tanah sudah kita kasih pupuk organik, angkanya ini menunjukkan nanti kan belum bisa 1000. Nah, pemupukan untuk kimia itu sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dan jenis pupuknya juga begitu Pak, harus kita perhatikan. Korea itu ini sapiro di awal, fosfatnya kapan kita berikan, hasilnya kapan kita berikan. Gitu. Atau nggih? Moga kalian ngopi.